Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Pandi yang akan menjadi host kamu dalam episode podcast kali ini. Podcast Ruang Informasi merupakan podcast resmi milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikemas oleh Kominfo Jatim secara santai, berisikan bahasan-bahasan seputar hot issues yang sedang beredar di masyarakat, kebijakan-kebijakan yang ada di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga figur-figur yang ada di Jawa Timur. Baik, kali ini saya sedang berada di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yang ada di Kota Malang, dan sudah bersama saya di sini ada Bapak Doni Handoko selaku Kasih Pengembangan dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mas Pandi, selamat datang di UPT Pelatihan yang ada di Malang. Iya baik, tadi saya sangat wow banget Pak dari jauhan ini. Waduh, kelihatan banget gedungnya UPT Pelatihan Koperasi dan UKM, dan juga ada di situ terafiliasi dengan Shopee seperti itu ya Pak ya. Kampus Shopee ya. Kampus Shopee itu satu-satunya di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya Pak ya. Ada di Malang. Berarti ada affiliate dengan Shopee untuk mungkin cocok dengan UKM ya Pak ya. Ya cocok ya. Karena UKM ada di bawah kita juga. Betul. Dan Shopee juga konsentrasi dengan UKM ya. Jadi sama-sama melatih UMKM di Jawa Timur. Jadi bersinergi bareng gitu ya Pak ya untuk menaikkan UKM di Jawa Timur ini. Baik. Oke Pak, sebelum kita ngobrol lanjut ini tentang inovasi-inovasi yang ada di UPT ini, UPT Pelatihan Koperasi, saya mau tanya Pak, sebenarnya koperasi dan UKM itu sebenarnya apa Pak? Koperasi. Memang koperasi dan UMKM itu sebenarnya seperti mata uang ya, sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi koperasi itu adalah lembaga hukumnya. UMKM itu adalah anggotanya koperasi. Seyogyanya demikian ya. Walaupun kita lebih tahunya mereka menjadi satu unit yang terpisah. Koperasi jalan sendiri, UMKM jalan sendiri. Padahal dinasnya sudah jelas ya, Dinas Koperasi dan UMKM. Nah, sedikit tentang UPT Pelatihan Mas Pandi, mungkin perlu tahu juga Sobat Jatim ya. Betul. Jadi UPT Pelatihan itu adalah bagian dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ya, yang memang tugas utamanya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi gerakan koperasi dan pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Jawa Timur. Nah, kalau Mas Pandi ke Batu, biasanya kan lewat gate keluarnya kan yang di Singosari itu, exit tol Singosari. Ya, kalau Mas Pandi lihat sebelah kiri itu ada bangunan Jasa Marga, itu kampus kita dulu di sana sebenarnya. Itu kampus apa Pak? Kampusnya UMKM. Jadi gedungnya UPT Pelatihan itu dulunya di sana, karena kena proyek tol kita pindah ke sini Mas. Ya. Tapi sama-sama di Malang ya, masih sama-sama di area Malang. Fokusnya apa Pak? UPT Pelatihan Fokusnya Koperasi. hanya satu Mas, memberikan pendidikan dan pelatihan. Jadi untuk meningkatkan kapasitas SDM, gerakan koperasi dan juga pelaku UMKM. Ya. Cuman memang kesininya kita semakin berat karena zaman sudah berubah Mas. Kalau dulu pelatihan itu sebelum saya masuk ya, infonya itu bisa sampai sebulan di kampus. Terus saya masuk itu 5 hari Mas paling lama. Sekarang nggak ada yang mau Mas. 3 hari itu sudah gelisah dengan HP-nya. Karena generasinya sudah berbeda ya, zamannya sudah berbeda. Akhirnya kita juga UPT juga harus mulai bergeser melirik ke digitalisasi. Digitalisasi berarti ada sebuah inovasi-inovasi atau terobosan. Harus. Iya, karena kan juga mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Apalagi sekarang yang lagi lagi booming itu adalah Gen Z. Dan juga saya melihat data Pak, data-data kayak yang berseliweran di TikTok, di Instagram, itu ada sekitar 10 juta apa itu? Gen Z yang pengangguran terbuka. Iya. Nah, itu apa Pak? Bisa nggak relasinya dengan pelatihan atau mindset koperasi dan UKM? Mungkin Gen Z, mungkin saya sendiri untuk terkait koperasi dan UKM itu kayak masih apa ya ini sebenarnya kayak gitu. Nah, mungkin jadi apa terobosan dari koperasi dan UMKM ini memang PR ya, PR bagi kita terutama pemerintah, terutama dinas koperasi, karena memang koperasi ini kalau kita lihat yang besar-besar itu sekarang itu memang dominasinya kaum lawas ya, kaum lawas. Dan ketika kita tanya kenapa kok Bapak
masih menjabat sampai puluhan tahun. Ya karena regenerasinya nggak ada. Jadi anak-anak muda yang kita bilang Gen Z ini males Mas mau berkooperasi karena mindset mereka itu koperasi is ngono-ngono iku. Iya, mungkin mindsetnya juga setelah kuliah, oh saya kerja di mana? Mungkin belum ada mindset yang apa ya Pak ya? Oh saya lulus kuliah saya mau bikin usaha atau seperti itu kan? Nah, mungkin salah satu efek mungkin ya. Efek jadi anak-anak muda ini baik itu SMA, SMK, kita nggak bicara perguruan tinggi ya, masih SMK ya. Mereka ini memang setelah selesai sekolah inginnya bekerja Mas, bekerja. Padahal mereka mempunyai skill. Ya. Nah, wirausaha inilah yang kita juga minim. Makanya tugas kita adalah bagaimana anak-anak muda ini, Gen Z ini menyukai koperasi dan mau berwirausaha. Caranya? Gitu. Nah, apa saja? Caranya itu kalau di kami Mas ya, di UPT Pelatihan, tentu karena kami tugasnya memberikan pelatihan dan pendidikan, kita harus memberikan model pelatihan yang kekinian Mas. Betul. Misalnya kita ciptakan aplikasi ya, karena anak muda senang mainan gadget, jadi kita bikin aplikasi yang bisa friendly dengan gadget ya. Kemudian kita juga masuk ke sekolah-sekolah memberikan insight bahwa wirausaha itu adalah jalan ninja kalian. Nah, ya. Nggak melulu jangan cari kerjaan terus, tapi jadilah seorang wirausaha. Gitu Mas. Aplikasi berarti itu adalah sebuah apa ya Pak ya, sebuah inovasi ya Pak ya dari UPT untuk mendorong agar generasi Z atau generasi pemuda-mudi sekarang itu berkembang mindsetnya supaya bisa jadi seorang wirausahawan. Betul ya Pak ya? Ya, jadi aplikasi Si Jawara ini memang kita luncurkan, memang ada kisahnya ya, ada kisahnya Si Jawara ya. Sistem pembelajaran tadinya untuk koperasi ya, untuk koperasi, tapi kita kasih plus ini karena kita juga sudah menyasar UMKM ya. Nah, itu adalah salah satu cara Mas untuk mengajak Gen Z maupun milenial itu untuk berwirausaha ya. Selain kami juga turun ke sekolah, kami memiliki program namanya literasi kewirausahaan Mas. Literasi kewirausahaan. Jadi yang di sana ini ada koleksi perpus kita Mas. Jadi perpustakaan UPT adalah satu-satunya perpustakaan khusus yang berakreditasi A di Jawa Timur. Perpustakaan kami ada yang secara fisik, yang Mas tadi ke sana main itu fisiknya ya. Oh iya. Kami juga mempunyai perpustakaan digitalnya. Nah, itu adalah salah satu cara kami untuk menarik Gen Z ini untuk berwirausaha. Kenapa? Karena koleksi buku kami kebanyakan adalah koleksi wirausaha. Jadi model-model wirausaha apa yang cocok untuk generasi milenial. Jadi mau yang konten kreator, mau jadi apa itu vlogger ya, YouTuber, itu kami punya semua koleksi bukunya Mas. Ya. Dan itu juga sebagai apa ya Pak ya, sebagai perhatian khusus pelatihan koperasi dan UKM ya Pak. Berarti koperasi itu tidak melulu seperti koperasi simpan pinjam dan lain-lain kan. Kalau saya tahunya koperasi itu ya itu koperasi simpan pinjam, tapi ternyata di UPT pelatihan koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur ini juga ada koperasi yang dekat dengan anak muda atau Gen Z. Ya. Apa Pak tadi Pak? Coba saya tadi sudah ke-spill sedikit. Kita sempat ngobrol tadi ya di belakang. Jadi bahwa baru-baru aja kami mendirikan koperasi ya. Ini anak muda semua, namanya Koperasi Jasa Multi Pihak juga ya. Itu adalah game. Jadi Game Studio. Jadi ini satu-satunya koperasi yang berbasis game. Koperasi tapi berbasis game. Jadi nggak anak muda semua. Iya. Jadi memang menarik. Misinya adalah membuat game-game edukasi. Salah satunya membuat game edukasi koperasi. Jadi agar anak-anak muda ini tertarik untuk berkoperasi maupun berwirausaha. Itu semua ada gamenya Mas. Jadi untuk merubah mindset anak muda itu ternyata bukan lewat ceramah, ya, tapi lebih asik melalui game. Dan juga mungkin bisa menjadi salah satu apa ya Pak ya, semangat buat anak muda yang mungkin kan kita nggak tahu setiap orang itu mempunyai kapasitasnya masing-masing. Nah mungkin kan dari ternyata anak itu nggak bisa untuk bekerja seperti ini, tapi dia punya kelebihan lain yaitu main game, dan game itu sekarang udah bisa menjadi kayak mata pencaharian juga ya Pak di zaman sekarang. Di zaman sekarang yang memang berbau digital itu jadi
cuan ya. Cuan semua. Jadi cuan. Dan Betul. itu menjadi daya tarik anak-anak muda ya. Makanya ada koperasi pembuat game tadi. Iya, itu sebenarnya sebagai pemancing aja sih. Pemancing aja. Bahwa anak-anak muda itu kalau mau berwirausaha ada, mau dilembagakan itu juga bisa. Karena koperasi itu kan selevel dengan PT, Mas. Jangan salah ya. Iya. Di badan hukumnya selevel PT itu. Jadi Berarti memang harus teman-teman jangan takut ya berkoperasi, karena dengan adanya koperasi itu mereka mempunyai badan hukum. Dan yang paling asik dari berkoperasi adalah partisipasi. Jadi koperasi itu ada perusahaan yang menekankan pada partisipasi anggotanya, bukan investasi. Ya. Oke. Kalau PT itu tergantung investasinya, investornya ya. Kalau koperasi itu adalah partisipasinya. partisipasi dari orang-orang yang di Anggotanya, dalam anggotanya iya. seperti itu ya Pak ya. Kita ngomongin tentang Shopee tadi Pak ya. Boleh, boleh, Soalnya memang Sobat Jatim, tadi saya masuk ke UPT pelatihan koperasi dan UKM itu saya langsung notice itu adalah logo Shopee gede warna oranye ya Pak di depan. Ini apa ini sebenarnya kok ada logo Shopee? Berarti ini kan ada sebuah keterkaitan yang sangat Iya, gitu Pak ya. Jadi tadinya kita juga takut nih Mas. Tadinya Shopee pengen warna catnya juga orange kan. Waduh jangan. Iya. Kalau nanti orange nanti UPT-nya tenggelam kan. Karena nama Shopee kan lebih beken ya daripada UPT. Nah, jadi ceritanya dulu memang ketika Shopee ingin mendirikan kampus di Jawa Timur, kemudian Ibu Gubernur kita yang Bu Kofifa itu menunjuk bahwa mungkin di Malang ada alternatif tempat nih, bagus. Mungkin memang gedung kita masih baru waktu itu kan. Akhirnya Shopee kesini, kita berdiskus, akhirnya ya udah terbentuklah itu kampus Shopee ya. Jadi kampus Shopee ini memang dia lebih menekankan ini Mas, pelatihan bagi UMKM yang memiliki akun di marketplace-nya Shopee ya. Nggak semua marketplace ya, hanya khusus marketplace-nya Shopee. Jadi dikasih tahu cara mengupload gambar yang baik bagaimana, menggunakan apa itu promo-promo ya. Marketplace banyak promo itu. Betul. Promo-promonya gimana? Itu lebih banyak ke sana sih pelatihannya. Jadi kalau Mas ke bawah itu ada studio-studionya, studio foto, studio video, kemudian ada cara apa itu? Gantung-gantung merchandise-nya gitu kan, supaya ada semua. Tertarik masyarakat tertarik membeli semua. Ya Pak ya, karena kan juga mungkin untuk marketplace itu ada yang seala kadarnya, tapi dengan ditata dengan baik seperti itu kan. Dengan adanya kampus Shopee ini saya lihat mereka scale up ya. Cara mengatur tampilannya di marketplace itu ciamik sekarang. Ciamik jadi level up ya Pak ya. Jadi orang itu wah ini produk apa sih sebenarnya kalau nggak jelas fotonya kan aduh males kan Pak. Tapi kalau ini di foto dengan baik dan benar kayak gitu kan jadi bagus seperti itu. Bentuk fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM dari UPT pelatihan koperasi apa saja fasilitas yang ada di sini Pak untuk mendukung. Kalau di UPT sendiri sebenarnya lebih ke ini Mas ya, SDM-nya ya. Jadi meningkatkan kapasitas SDM-nya, meningkatkan skill-nya ya. Kalau untuk kelembagaan, mungkin yang bisa kami bantu adalah NIB-nya Mas. Jadi nomor induk berusaha itu kan wajib ya. Semua usaha harus memiliki NIB ya. Bukan hanya kita ya punya NIK ya, KTP. Semua usaha juga harus memiliki NIB. Dan itu bisa kami bantu ya, karena itu kan mendaftarkannya online. Dan kami bisa membantu UMKM untuk membuatkan NIB. Cuman untuk level yang atasnya itu mungkin harus ke bidang produksi yang ada di Dinas Koperasi Mas. Jadi halalnya, kemudian ICP-nya itu juga harus dibantu oleh bidang produksi. Kalau kami kelembagaan lebih ke NIB saja. Ke NIB kelembagaannya. Berarti itu adalah pelayanan yang ada di UPT pelatihan koperasi itu adalah salah satunya adalah memberikan NIB tadi ya Pak ya, supaya ya usahanya itu jadi benar-benar legal gitu ya Pak ya. Jadi terpercaya seperti itu. Baik Bapak, saya ingin masuk ke aplikasi Si Jawara yang merupakan menurut saya ini merupakan wajahnya UPT pelatihan koperasi, karena di sini pun kalau mungkin Sobat Jatim melihat ada logo aplikasi Si Jawara Plus. Saya mau dong Pak, apa sih Pak Si Jawara Plus itu? Ini agak panjang Mas ya. Iya, nggak apa-apa Pak, panjang aja. Jadi Si Jawara ini dulu sebenarnya lahirnya tuh 2019 Mas. Jadi sebelum COVID loh ya. Sebelum COVID. Jadi sebelum COVID kita itu sudah ingin membuat suatu aplikasi yang bisa menarikkan banyak peserta Mas. Karena dengan sistem konvensional ini target peserta kita ini kan dikit.
karena tergantung anggaran kan. Betul. Nah, kita ingin meniadakan itu. Nah, akhirnya kita dulu membuat aplikasi, tapi dulu awalnya berbasis LMS, Mas. Iya. LMS itu biasanya diadop oleh kampus-kampus. Nah, karena kita lihat ini LMS ini agak ribet ya, ini pasti koperasi maupun UMKM agak sulit nih akses LMS. Akhirnya kita coba ke yang lebih user friendly. Akhirnya kita coba pakai Android. Nah, 2020 kami sudah mulai membuat aplikasinya ini berbasis web dan Android ya. Betul. Dan kemudian kita luncurkan di Play Store, dan tahun 2021 ya, Sijawara masuk top 30 Copublic, Mas. Jatim. Jadi kami masuk unggulan inovasi ya 2021 ya. Itu fitur-fiturnya apa aja Pak di Sijawara Plus itu, maksudnya kita sebagai masyarakat itu bisa menggunakan aplikasi itu sebagai apa? Ya, oke. Fitur-fiturnya ya. Kalau untuk sebenarnya yang kita tekankan di Sijawara itu adalah belajar mandirinya, Mas. Belajar jadi mandiri. Iya, jadi literasi koperasi itu kan susah, Mas. Betul. Kampus satu-satunya ngajarin koperasi itu kayaknya ada di Jatinangor itu di Bandung. Di Bandung. Satu-satunya itu ya. Lainnya kalau mau belajar koperasi ya harus ke dinas koperasi. Anda mau ke perpus itu sangat minim banget literasinya. Nah, oleh karenanya Sijawara itu hadir sebenarnya sebagai alat untuk orang yang ingin berkoperasi atau yang sudah punya koperasi ini belajar tentang koperasi di mana sih yang paling mudah. Ya lewat Sijawara itu. Berarti istilahnya sebenarnya itu memudahkan ya masyarakat ya Pak ya, karena tidak perlu harus datang ke kantor. Jadi di aplikasi Sijawara itu ada semua informasi-informasi yang dibutuhkan ya Pak ya. Tidak semua, tapi adalah banyak. Kalau Anda membaca buku gini kan males ya. Tapi kalau lewat gadget sambil tiduran mungkin ya sekarang itu banyak informasi yang bisa ditanyakan ya, didapat. Nanti kalau mau ditanyakan tinggal menghubungi narasumber yang kami pasang di sana, PIC-nya Widai Suara ya. Nah gitu. Jadi kami lebih ke triggernya aja. Ketika mereka sudah tertarik ingin lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Dan bertemu secara langsung. Iya, offline. Berarti memudahkan sih Pak menurut saya. Iya. Karena kan juga kita kan nggak tahu info apa-apa, cuman dari aplikasi tersebut bisa tahu ada koperasi beberapa apa sih. Iya, terus lalu nanti kalau ingin mendalami lebih lanjut, nanti ada nomor kontak personnya di situ, lalu kita bisa bikin kelas khusus. Oh iya, bikin kelas khusus. Kita bisa mendapatkan aplikasi Sijawara itu di mana Pak? Di Play Store ya. Play Store berarti untuk Android user. Iya. Tinggal ketik saja di Play Store Sijawara gitu. Berarti mungkin kedepannya untuk iPhone user adalah Pak iPhone ini belum kayaknya ya. Belum ya, tapi nanti pasti ada. Pasti ada, sedang kita kembangkan. Memang agak sedikit susah ya Pak. Iya. Sekarang Sijawara ada new look-nya ya. Jadi tampilan baru Sijawara ini sama kita sudah dirombak ya, direvisi. Jadi lebih ke kekinian. Kekinian dan enak, interface-nya itu enak gitu. Insya Allah lebih menyenangkan. Di web juga ada Pak? Web ada. Berarti Sobat Jatim bisa mengecek di HP Android kalian, dan di website aplikasi Sijawara ini tuh benar-benar katanya ada fitur baru atau interface-nya itu baru, memudahkan kita sebagai generasi Z untuk tahu apa itu koperasi dan UKM dan lain-lain seperti itu ya. Nah, dengan salah satu yang kita lagi programkan tahun ini adalah Golden Ticket. Golden Ticket. Jadi peserta Sijawara, pelanggan Sijawara ini bisa mengikuti materi yang ada di Sijawara. Dia harus ikut, dia harus belajar, kemudian dia mengikuti kuisnya. Kuis ini kayak pertanyaan gitu loh Mas. Nanti kalau lulus dengan nilai minimal 75, dinyatakan lulus dan dia bisa mendownload sertifikat. Nah, sertifikat ini yang nanti akan kita pakai untuk bisa ikut pelatihan kita yang ada di hotel, offline ya. Jadi kita kumpulkan mereka yang pemenang Golden Ticket ini di hotel untuk diberikan pendalaman materi yang lebih sip lagi. Berarti itu adalah salah satu yang bisa ditawarkan di aplikasi Sijawara itu ya Pak ya? Itu mulai kapan? Maksudnya ada tenggat waktunya? Mulai Mei ini, bulan ini. Udah mulai. Udah dibuka sebenarnya. Sampai kapan Pak itu? Sampai 31 Mei. Beberapa hari lagi Sobat Jatim. Jadi tapi masih buka pendaftaran itu ya Pak ya? Jadi bukan hanya daftar loh Mas. Daftar, belajar, jawab pertanyaannya, nilainya bisa di atas 75,
download sertifikatnya dan itu yang akan dipakai golden ticket untuk ikut pelatihan Secara kita offline di offline. hotel ya. Itu sangat menarik sekali ya Pak ya. Iya. Berarti ini masih ada kesempatan beberapa hari lagi untuk mengikuti istilahnya kayak apa golden ticket, saya jadi keinget Indonesian Idol ya Pak ya, untuk tiket untuk masuk Iya. dalam ini offline ya, kegiatan offline yang diadakan oleh UPT Pelatihan Koperasi dan UKM. Mungkin ada batasnya itu Pak? Gak ada. Peserta? Gak ada ya? Berarti Gak ada batasnya. ya berarti pinter-pinteran Iya. teman-teman aja bagaimana menjawab pertanyaan ya Pak Saat ya? ini data yang sudah masuk sekitar 50-60 ya, sekitar 60 yang sudah daftar tapi yang lolos cuman 15-10 enggak salah. Oh aduh. Susah pertanyaannya. Susah ya Pak ya, kayaknya aduh kayak tes ini. Masa ya? harus diturunin levelnya Waduh. gitu. Aduh nanti saya diturunin aja Pak supaya saya bisa dapat Supaya lolos golden ticket, iya, lolos. makanya. Iya. Oke, berarti itu sangat menarik sekali ya Sobat Jatim. Mungkin bisa langsung aja ceki di website dan juga untuk Android user di aplikasi Si Jawara Iya. ini. Karena ini menurut saya menarik sekali karena kita sebagai Gen Z juga pengen tahu sebenarnya koperasi dan UKM itu seperti apa. Dan ternyata juga ada fasilitas dari UPT Pelatihan Koperasi dan UKM ini, yaitu salah satunya tadi untuk mendapatkan golden ticket. Golden ticket supaya dapat mengikuti kegiatan secara offline atau secara langsung. Iya. Gitu. Dan pasti narasumbernya dari orang-orang yang sip, Oh iya, kompeten. kompeten Ya. di bidangnya seperti itu ya Pak ya. Mungkin Mas perlu saya sampaikan bahwa di Si Jawara itu feature utamanya sebenarnya ada 2 Mas ya. Iya. Ada belajar mandiri maupun tadi belajar mandiri. webinar ya. Kalau belajar mandiri itu ya materinya semua ada di sana, kita belajar sendiri kapanpun kita mau, kemudian kita jawab pertanyaannya, kalau kita lulus, kita bisa mendownload sertifikatnya. Atau kita ikut pelatihan-pelatihan yang ada di Si Jawara, itu biasanya sudah terjadwal ya, schedule-nya sudah ada, apa itu berbentuk webinar, itu juga kita bisa ikut gitu ya. Jadi sudah 2 itu sebenarnya feature dari Si Jawara. Dulu banyak Mas, Dulu banyak. tapi saking banyaknya bikin ribet. Mendingan Cukup 2 aja, dikompres jadi 2 aja. jadi 2 aja. Dan kemudian materi yang ada di Si Jawara ada 2 Mas ya. Satu tentang koperasi, satu tentang UMKM. Jadi 2 ya. Jadi yang concern ke koperasi monggo belajar mandiri atau belajar ikut webinar tentang koperasi. Yang suka dengan usaha, mau jadi wirausaha sukses, silakan belajar mandiri maupun ikut webinarnya yang tentang UMKM gitu Mas. Berarti sampai ini Pak, sampai detik ini, sampai saat ini, antusiasme masyarakat atau mungkin siapapun pelaku usaha tentang aplikasi Si Jawara ini bagaimana Pak? Apakah sudah pemberitaan tentang Si Jawara ini itu sudah meluas di masyarakat atau bagaimana, atau mungkin Ya, selama ini mungkin kalau lihat ini kita lihat dari data Mas ya, dari angka ya. Kalau saya lihat dari data di sini jumlah pengunduh Si Jawara ini sejak tahun 2020, 2021 ini ribuan Mas ya. Oke. Sampai 2.500 yang mengunduh dan menginstal di Android-nya. Tapi mendekati ke sini 2023 turun ya, cuma 219. Mungkin saja mereka sudah familiar ya. Tapi yang sekarang-sekarang ini ya yang lama-lama itu semakin dikit mungkin ya. Kemudian jumlah pengakses webnya ini justru fantastisnya tahun 2023 Mas. Jadi kalau Si Jawara versi webnya ini 13.858 yang tahun 2023 yang sudah mengakses ya. Kemudian untuk yang mendownload sertifikat itu juga sudah mencapai sekitar 3.500-an Mas dari aplikasi Jawara. Jadi itu saya lihat berarti memang wirausaha ini antusias ya mengikuti Si Jawara ini ya. Ya karena juga memudahkan, aplikasi Si Jawara ini juga banyak tadi Pak, banyak fitur-fitur yang ada di dalamnya itu. Jadi mungkin apa Pak kedepannya supaya Si Jawara ini bisa lebih dikenal masyarakat luas, mungkin khususnya di Jawa Timur. Ya, setiap kita mengadakan kegiatan di daerah atau dimanapun, kita selalu tidak lupa mensosialisasikan keberadaan Si Jawara. Kemudian kita Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur memiliki 202 Mas tenaga pendamping koperasi dan UKM, dan melalui mereka pula kita bantu nitip untuk tolong dong kenalkan Si Jawara kepada bimbingan di daerah gitu. Jadi lewat situ aja Mas. Kami mulai menuai hasilnya. Gitu ya. Selain IG ya, IG kami juga tiap hari publish terus ya. Publish terus ya. Posting ya istilahnya. Posting betul. Terus tiap hari. Nah, itu juga
membantu Mas mendongkrak untuk orang tahu nama si Jawara ini. itu opo sih. Iya. Berarti juga saya lihat banyak peminat juga sebenarnya ya Pak ya. Emang kalau zaman-zaman sekarang itu apa-apa itu kalau serba digital itu cepet Pak. Gitu ya? Iya. Oh, iya. Apa-apa serba digital dimasukin ke TikTok, dimasukin ke Instagram itu menurut saya cepet. Apalagi Melejitnya. cepet melejitnya. Apalagi itu adalah hal yang kita sebelumnya itu nggak tahu dan ada konten ini dan saya jadi tahu malah jadi tertarik. Iya. Kayak gitu. Baik Pak Doni. Siap. Terima kasih sudah berkenan memberikan penjelasan terkait koperasi, UMKM, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada tadi. Ada aplikasi game dan tentunya yang aplikasi yang Si Jawara Plus ini. Nah, baik sebelum saya menutup podcast pada kali ini, saya ingin Bapak memberikan closing statement, mungkin ajakan ke Sobat Jatim supaya bisa lebih menumbuhkan mindset supaya ayo kita berwirausaha dan lain-lain. Monggo, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sobat Jatim dimanapun berada, terutama generasi milenial, generasi Z ya, coba buka Play Store, jangan download game saja, coba ketik situ Si Jawara maupun e-perpus Si Jawara ya. Jadi teman-teman, adik-adik nanti bisa belajar yang pengen tahu koperasi, bisa belajar apa itu koperasi lewat Si Jawara ya. Kemudian yang ingin berwirausaha, menjadi wirausaha sukses, belajar pula dari Si Jawara. Banyak fitur yang kami tawarkan di Si Jawara, banyak juga fasilitas yang kami tawarkan. Semoga bermanfaat bagi generasi Z dan generasi milenial di Jawa Timur. Saya kira itu Mas. Baik Pak, terima kasih sekali atas perbincangan yang sangat menarik ini. Saya juga mendapatkan insight-insight yang sangat luar biasa dari Pak Doni. Juga pun demikian Sobat Jatim dimanapun kalian berada pasti tahu ini ternyata koperasi itu nggak melulu seperti yang zaman-zaman dahulu. Ternyata koperasi ada koperasi game sesuai dengan minat kita. Dan itu ternyata sudah ada wadahnya di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM. Seperti itu. Baik Pak, saya ucapkan terima kasih sekali. Sama-sama. Atas waktu yang sudah diluangkan. Dan juga untuk Sobat Jatim, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan mungkin bisa komen apa aja ini tema-tema atau bahasan yang akan kami angkat untuk podcast selanjutnya. Baik, saya Yohanes Fandi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.